Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang data warehouse dan OLAP, atau yang biasa disebut dengan online analytical processing. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep dari data warehouse, selanjutnya kenapa harus menggunakan data warehouse. Berikutnya pembahasan yang ketiga, saya akan bahas tentang ada 4 tugas di data warehouse yang perlu kita ketahui. Selanjutnya di materi keempat, saya akan bahas tentang karakteristik yang ada di data warehouse. Selanjutnya materi kelima, saya akan bahas tentang arsitektur umum dari data warehouse. Selanjutnya tentunya data warehouse di sini punya beberapa manfaat yang nantinya perlu kita ketahui. Berikutnya di materi ketujuh kita akan bahas tentang pemodelan dari data warehouse. Nah, selanjutnya nanti di materi berikutnya saya akan bahas tentang data mart. Sebenarnya data mart di sini bisa dibilang miniatur dari data warehouse. Selanjutnya yang terakhir nanti saya akan bahas tentang arsitektur yang ada di data mart itu sendiri seperti apa. Oke, tentang data warehouse, kenapa harus kita menggunakan yang namanya data warehouse? Oke, ini terkait dengan salah satu efek dari data dan informasi yang cukup banyak yang ada di sekitar kita. Salah satu efek yang dihasilkan dari adanya suatu sistem informasi adalah munculnya banyak data. Contoh, perusahaan A contohnya mempunyai beberapa sistem informasi. Kenapa sampai ada yang namanya beberapa sistem informasi? Karena sistem informasi tersebut nanti akan digunakan di beberapa bagian. Salah satu aspek yang lainnya, salah satu faktor yang lainnya karena perusahaan biasanya akan mengembangkan sistem informasi tersebut, biasanya mereka akan menyicil terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang namanya sistem informasi, pada waktu perusahaan memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi, berarti perusahaan siap untuk menggelontorkan dana, untuk menyediakan dana untuk pengembangan sistem informasi tersebut. Dari adanya sistem informasi tersebut, nanti akan muncul yang namanya data. Contoh sistem informasi yang ada di perusahaan retail, contohnya ada sistem informasi manufaktur, ada sistem informasi HRD, ada sistem informasi untuk penggajian, ada sistem informasi untuk absensi, dan yang lain-lainnya. Data yang ada ini berasal dari sistem operasional yang berfungsi untuk menangani transaksi yang terkait dengan proses bisnis yang ditangani oleh sistem informasi tersebut. Dari mana banyaknya data di sini? Sebenarnya dari yang paling banyak dari sistem operasional. Contoh yang paling simpel, contohnya data-data yang dihasilkan setiap hari seperti absensi, contohnya data presensi yang dilakukan oleh karyawan tiap hari. Pagi absensi, siangnya juga mereka melakukan, sore sebelum mereka pulang mereka melakukan presensi. Contoh sistem informasi absensi karyawan memunculkan data jumlah kehadiran karyawan. Setiap hari dengan data yang disimpan tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh sistem informasi tersebut. Contoh nomor induk pegawai, jam masuk, dan jam keluar. Ini yang paling simpel. Satu hari berarti satu karyawan akan melakukan presensi. Kalau karyawannya sampai ada 100, berarti kan satu hari sudah ada 100 record. Kalau contohnya data tersebut contohnya disimpan selama 1 bulan contohnya. Berarti kan 100 kali 30. Ini sudah 3.000 record dan seterusnya. Ini contoh banyaknya data yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang konsep dari data warehouse. Data warehouse itu apa? Koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek biasanya. Selanjutnya terintegrasi, time varian, selanjutnya bersifat tetap. Dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Tujuannya adalah untuk proses pengambilan keputusan tentunya. Database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa data daripada proses transaksi. Jadi kalau berbicara tentang data warehouse ya kita berbicara tentang database. Cuman database-nya nanti diambil dari database relasional atau diambil dari database operasional. Yang di dalamnya nanti ada yang namanya query, ada banyak query dan analisa data dari proses transaksi yang ada. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan bisa juga dari sumber data yang lainnya. Bisa diambil dari data-data histori, dari proses transaksi yang sudah ada. Kalau contohnya data-datanya dibutuhkan lagi, bisa diambil dari data-data eksternal contohnya. Data warehouse merupakan metode dalam perancangan database yang menunjang contohnya decision support system dan executive information system. Tujuannya adalah untuk proses pengambilan keputusan yang nantinya akan digunakan oleh executive information system, oleh top management.
Database yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisis yang bersifat orientasi subjek, bersifat contohnya atau berorientasi subjek, terintegrasi, time varian, tidak berubah yang digunakan untuk membantu para pengambilan keputusan. Oke, definisi lebih luas dari data warehouse nanti mencakup kecerdasan bisnis atau business intelligence, kegiatan untuk mengekstrak, ada tools untuk mengekstrak, mengubah atau yang biasa disebut dengan transform, dan menerima data atau yang biasa disebut dengan load ke penyimpanan. Penyimpanannya disebut dengan repository, serta mengelola dan menerima metadata nantinya. Oke, ada pertanyaan kenapa harus menggunakan data warehouse? Oke, ada beberapa alasan. Yang pertama, perubahan pada fokus perkembangan komputasi. Berkembangnya perkembangan di bidang komputasi data ini yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir ini. Kebutuhan keputusan yang tidak dapat sepenuhnya diantisipasi. Contoh di sistem operasional, di sistem informasi operasional, contohnya kadang-kadang pihak manajemen butuh data, contohnya sekarang butuh laporan yang secara detail. Selanjutnya di keesokan harinya bisa jadi yang dibutuhkan bukan data yang sifatnya detail, tapi data yang sifatnya contohnya nanti bisa difilter. Kadang-kadang sistem informasi tidak bisa mengakomodir kebutuhan ini. Kegagalan sistem operasional. Sistem operasional di sini yang memang dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang diinginkan oleh top management. Sebuah sistem decision dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan keputusan dari sistem informasi tersebut. Sedangkan sistem informasi yang ada atau sistem operasional tidak bisa mengakomodir kebutuhan dari top management. Ada 4 tugas dari data warehouse. Yang pertama, pembuatan laporan. Ini yang paling banyak dibutuhkan sebenarnya. Pembuatan laporan yang bervariasi. Yang kedua, online analytical processing atau yang biasa disebut dengan OLAP. Dari data-data di sini, dari data yang dihasilkan dari sistem informasi yang ada atau yang biasa disebut dengan OLTP, selanjutnya data-data tersebut perlu dilakukan yang namanya analitik. Perlu dilakukan yang namanya analisa sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya laporan bervariasi sehingga nanti akan muncul yang namanya business intelligence. Setelah muncul yang namanya informasi, akan muncul yang namanya intelligence, data-data tersebut nanti atau informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh top management untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya tugas yang ketiga dari data warehouse tentunya ada yang namanya data mining. Data mining ini terkait dengan algoritma yang nantinya akan dibutuhkan di data warehouse itu sendiri. Selanjutnya proses informasi eksekutif. Saya akan bahas satu-satu pembuatan laporan. Inilah yang paling banyak dibutuhkan di data warehouse. Paling banyak digunakan terutama di data warehouse. Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan dari data warehouse yang paling umum dilakukan. Contoh dengan menggunakan query sederhana, didapatkan laporan contohnya per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Oke, contohnya paling simpel, contohnya dibuat di filter, contoh seperti yang ada di depan ini. Apakah per periode, contohnya, atau nanti secara general. Oke, ini contohnya pembuatan laporan yang bervariasi, nanti tinggal diproses contohnya. Oke, jadi laporan yang ada usahakan jangan dibatasi. Jadi kalau bisa contohnya di data-data yang ada nanti bisa difilter sesuai dengan yang diinginkan oleh si customer itu sendiri atau si user itu sendiri. Oke, bahkan laporannya pun bukan cuma ditampilkan dalam bentuk baris dan kolom. Kalau bisa nanti dalam bentuk grafik yang arahnya lebih ke user friendly nantinya. Oke, contoh seperti yang dilakukan oleh salah satu software accounting, Zahir Accounting, yang menampilkan contohnya laporan yang bervariasi contohnya. Bahkan nanti output yang dihasilkan dari data warehouse bentuknya adalah dashboard contohnya. Dashboard di sini seperti dashboard yang ada di kendaraan. Yang ada di kendaraan nanti akan muncul yang namanya contohnya kecepatan. Selanjutnya di dalamnya ada yang namanya informasi yang lainnya. Ada informasi contohnya apakah pintu-pintu yang ada di kendaraan tersebut sudah terkunci atau tidak. Selanjutnya bahan bakarnya sudah seperti apa, apakah sudah menipis atau tidak, atau contohnya apakah kendaraan tersebut contohnya dalam hal penggunaan bahan bakarnya sudah optimal atau boros dan yang lain-lainnya, biasanya nanti akan dimunculkan di dashboard. Kalau ya seperti yang ada di kendaraan. Analoginya kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi contohnya seperti yang ada di laporan, contohnya seperti yang ada di Zahir Accounting versi 6.
Mereka menampilkan laporan yang kurang lebih seperti ini, bukan ditampilkan dalam bentuk baris dan kolom, tapi ditampilkan dalam bentuk grafik. Contohnya ini akan lebih mempermudah si pengguna atau si user dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua, tugas dari data warehouse adalah OLAP. Satu jenis OLAP itu apa? Suatu jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisa data bervolume besar dari berbagai perspektif atau multidimensi. Jadi data-data yang ada tidak hanya dilihat dari dua aspek saja. Kalau seperti tabel kan hanya dilihat dari dua aspek, baris dan kolom. Tapi kalau nanti dalam bentuk data warehouse, data yang ada nggak dilihat dari dua aspek saja, tapi minimal dilihat dari tiga aspek. Contoh, dilihat nanti contohnya periodenya, selanjutnya dilihat dari datanya atau contohnya produknya, dan nanti dilihat dari kurun waktunya kapan. Contohnya seperti itu. OLAP seringkali disebut dengan analisis data multidimensi. Data multidimensi itu apa? Data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi adalah nama barang dan warna barang, sedangkan contohnya atribut ukuran, contohnya jumlah barangnya. Oke, contoh kurang lebih nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Contohnya untuk transaksi penjualan mobil, contohnya penjualan kendaraan. Nanti bisa difilter berdasarkan contohnya marketnya, berdasarkan produknya. Produknya di sini ada classic car, ada motorcycle, ada plain dan yang lain-lainnya. Classic car nanti kalau diklik contohnya tanda plusnya akan muncul beberapa jenis dari classic car. Selanjutnya time-nya kapan? Time-nya 2003 contohnya. 2003 nanti bisa difilter lagi dari Januari sampai Desember. 2004 bisa difilter lagi dari Januari sampai Desember. Selanjutnya lokasinya di mana? Ini contohnya, sehingga nanti akan muncul reportnya berdasarkan pemfilteran tersebut. Contohnya seperti itu. Ini contoh untuk yang report, contohnya reporting yang nantinya bisa dilakukan. Contoh seperti yang ada di depan ini. Kita filter berdasarkan dengan classic card, time-nya kapan, kuartal 1, kuartal 2, selanjutnya marketnya, lokasinya di mana contohnya. Oke, ini contohnya. Jadi tampilannya contohnya seperti dashboard seperti ini contohnya. Dashboard seperti ini berarti kesimpulan akhirnya seperti apa gitu. Ini contohnya kalau menggunakan OLAP X application contohnya. Selanjutnya kalau menggunakan aplikasi Pentaho contohnya. Ini yang salah satu feature, salah satu aplikasi yang mendukung yang namanya yang mendukung data warehouse dan OLAP. Selanjutnya yang ketiga, tugas dari data warehouse yang ketiga adalah data mining. Merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan. Selanjutnya di dalamnya nanti ada yang namanya statistik dan matematika. Data mining merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya. Ini yang ada di bidang data mining. Beberapa solusi yang ditawarkan contohnya menebak target pasar, melihat pola beli dari waktu ke waktu, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya proses informasi eksekutif. Data warehouse nanti dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehouse, segala laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala rincian secara lengkap, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data warehouse menjadi target informasi informatif nanti bagi user yang ada. Selanjutnya saya akan bahas tentang karakteristik yang ada di data warehouse. Ada beberapa karakteristik yang ada di data warehouse. Yang pertama berorientasi pada objek, selanjutnya yang kedua terintegrasi, ketiga time varian, dan yang biasa disebut dengan time series dan non volatil. Ini sebenarnya karakteristik yang secara umum ada di data warehouse itu sendiri. Sedangkan karakteristik yang lainnya sebenarnya ngikuti aja sih sebenarnya. Oke, saya akan bahas hanya 4 aja, berorientasi pada objek, terintegrasi, time varian, dan non volatil. Maksudnya apa? Berorientasi subjek. Data warehouse terintegrasi, terorganisasi di seputar subjek. Subjek di sini berarti subjek kunci ya, atau entitas peringkat tinggi dalam perusahaan. Data warehouse adalah tempat penyimpanan berdasarkan subjek, bukan berdasarkan aplikasi. Subjek merupakan bagian dari suatu perusahaan. Maksudnya apa? Contoh subjek pada perusahaan manufaktur, contohnya penjualan, konsumen, inventory, dan yang lain-lainnya. Berarti ada tujuan yang nantinya akan dicapai contohnya. Biasanya kalau perusahaan manufaktur, contohnya yang akan difokuskan adalah di bidang penjualannya atau konsumennya atau nanti inventorinya atau di bidang produksinya contohnya.
Contoh lain misalnya kalau di bank ada aplikasi kredit, mengotomasi fungsi-fungsi, verifikasi lamaran, kredit checking, kredit approval, pendanaan, tagihan, dan lain-lainnya. Yang kedua, terintegrasi. Data yang tersimpan dalam data warehouse didefinisikan menggunakan konversi penamaan yang konsisten. Format-format nanti diatur, struktur terkodekan, serta karakteristik-karakteristik yang berhubungan data pada sumber berbeda dapat di-encode dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, data jenis kelamin dapat contohnya di-encode dengan contohnya 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Atau di suatu tempat di-encode dengan M untuk male dan F untuk female. Oke, ini harus disamakan. Data perlu distandarkan. Contoh, di bagian sales, inventory, dan transaksi penjual ini, di penjualan ini contohnya harus sama. Contoh description-nya nama pelanggan contohnya. Dibuat contohnya seperti ini. Di inventory beda, di transaksi penjualan beda. Unit contohnya, menggunakan tinggi contohnya untuk volume unitnya. Selanjutnya sama-sama menggunakan tinggi. Cuman isinya kalau di sales centimeter, inventory meter, transaksi penjualan pins. Ini kan harus dikonversi nantinya. Makanya harus disamakan. Kalau tingginya contohnya menggunakan meter, ya semua bagian harus menggunakan meter juga. Sama halnya dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kalau contohnya di departemen A menggunakan laki-laki, ya di departemen yang lainnya menggunakan laki-laki contohnya. Jangan contohnya menggunakan L atau menggunakan 1. Selanjutnya time varian, data yang disimpan dalam data warehouse mengandung dimensi waktu yang mungkin digunakan sebagai rekam bisnis untuk tiap waktu tertentu. Data warehouse menyimpan sejarah. Jadi data-data yang akan diolah, ya data-data yang sudah melewati periodenya. Contohnya sekarang di bulan, contohnya anggaplah sekarang bulan September 2021. Berarti data yang bisa diolah nantinya di data warehouse, data-data sebelumnya, bulan sebelumnya. Minimal Agustus 2021. Kenapa? Karena data-data tersebut perubahannya agak jarang gitu. Biasanya bersifat tetap. Di dalam data warehouse sering disimpan macam-macam waktu seperti waktu suatu transaksi terjadi atau dirubah, dibatalkan, kapan efektifnya, kapan masuk ke komputer, kapan masuk ke data warehouse, juga hampir selalu disimpan versinya. Yang berikutnya non volatil. Data yang tersimpan dalam data warehouse diambil dari sistem operasional yang sedang berjalan, tetapi tidak dapat diperbaharui, diupdate oleh pengguna yang hanya sifatnya dibaca aja. Dalam data operasional akan secara berkala atau periodik dipindahkan ke dalam data warehouse sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya contohnya periodenya per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Selanjutnya ada kerangka konseptual dari data warehouse. Kurang lebih kerangka konseptual dari data warehouse ya seperti yang ada di depan ini, yang diambil dari data source, dari aplikasi ERP, legacy, POS, point on sales. Selanjutnya diekstrak di sini. Selanjutnya nanti akan masuk ke enterprise data warehouse. Data warehouse. Untuk aksesnya contohnya nanti data bentuknya adalah data mart di bidang marketing, di bidang engineering, di bidang finansial. Nanti akan diakses contohnya dalam bentuk business reporting, datanya, data mining, OLAP, standarnya dalam bentuk dashboard, dan yang lain-lainnya. Oke, arsitektur umum dari data warehouse, arsitektur 3 tingkat, biasanya perangkat lunak akuisisi data biasanya, atau back-end-nya. Data warehouse yang berisi data dan perangkat lunak, selanjutnya software client, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data warehouse. Arsitektur 2 tingkat, contohnya tingkat pertama dalam arsitektur 3 tingkat digabungkan menjadi 1. 2 tingkat pertama, perangkat lunak dan data warehouse digabungkan menjadi 1, dan yang software client. Kadang contohnya hanya 1 tingkat aja yang digabungkan dari tiga unsur ini contohnya. Oke, contohnya untuk yang tier arsitektur, contohnya tier 1 client workstation, yang untuk yang tingkat kedua application server, tingkat ketiga nanti arahnya ke database server. Atau yang menggunakan contohnya 2 arsitektur, contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi digabung jadi 1. Oke, pertimbangan arsitektur data warehouse. Masalah yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan arsitektur mana yang akan digunakan ada beberapa. Yang pertama, bisa dilihat dari database manajemen sistemnya, yang mana yang nantinya harus dipakai. Dari banyaknya database yang ada, apakah nanti harus nge-develop dari awal, atau kita bisa men-generate dari database yang ada. Apakah akan menggunakan proses paralel, atau contohnya partisi. Langsung dibuat sekaligus semua sistem informasi yang ada dalam bentuk data warehouse, atau kita cicil berdasarkan subjeknya per bagian. Apakah alat migrasi data akan digunakan untuk memudahkan data warehouse?
Selanjutnya, alat apa yang akan digunakan untuk mendukung pengambilan dan analisis data. Ini yang perlu pertimbangan untuk membangun yang namanya data warehouse. Oke, arsitektur data warehouse berbasis web, contohnya seperti yang ada di depan ini. Berarti nanti untuk web servernya dia akan menggunakan data warehouse-nya nanti akan mengakses yang namanya web server, dan application servernya pun nanti akan diakses. Selanjutnya client atau web browsernya nanti akan mengakses dari web server itu sendiri. Oke, ada arsitektur alternatif bisa menggunakan independent data mart atau contohnya menggunakan dependent data mart. Ini yang nantinya akan saya bahas di data mart. Selanjutnya arsitektur alternatif bisa menggunakan centralized data atau federated arsitektur. Arsitektur yang paling baik itu yang mana? Kalau menurut Bill Emmons, kita nanti kita bisa memfilter atau kita bisa melihat dari independent data mart atau bus arsitektur atau hub and spoke arsitektur, atau nanti bisa menggunakan yang centralized arsitektur berdasarkan beberapa variabel ini: information quality, system quality, individual impact contohnya, atau organizational impact berdasarkan data ini. Bagaimana arsitektur yang paling baik? Itu yang nantinya akan jadi pertimbangan kita. Ini contohnya untuk arsitektur data warehousing, 10 faktor yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilihan arsitektur. Yang pertama, saling ketergantungan. Yang kedua, kebutuhan informasi manajemen tingkat atas, urgensi kebutuhan akan data warehouse. Selanjutnya, sifat tugas end user-nya. Kendala pada sumber daya, pandangan strategi dari data warehouse sebelum implementasi. Selanjutnya, kompatibilitas dengan sistem yang ada, kemampuan yang dirasakan dari staf IT in-house-nya apakah sudah sesuai atau enggak. Selanjutnya, masalah teknis dan faktor sosial atau politik. Ini yang nantinya akan jadi pertimbangan sebelum memilih arsitektur yang ada di data warehouse. Selanjutnya, di data warehouse pasti ada yang namanya ETL, Data Integration and Extraction, atau yang biasa disebut dengan ETL, di-extract, di-transform, dan di-load. Jadi data-data yang diambil dari data source, dari sistem informasi yang ada, nanti akan diekstrak, selanjutnya ditransform, selanjutnya ada di-cleaning datanya ya, selanjutnya baru nanti akan di-load, sehingga nanti akan muncul yang namanya data warehouse, atau nanti akan muncul yang namanya data mart. Jadi data mart di sini, data warehouse di sini bisa disebut dengan penggabungan dari beberapa data mart. Kenapa nggak langsung ke data warehouse? Ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat yang namanya data warehouse. ETL di sini extraction, transform, dan loading. Masalah yang mempengaruhi pembelian alat ETL, contohnya alat transformasi data mahal. Yang kedua, alat transformasi data mungkin memiliki kurva belajar yang panjang. Kriteria penting dalam pemilihan alat ETL, kemampuan untuk membaca dan menulis jumlah sumber data. Arsitektur yang tidak terbatas. Yang kedua, pengambilan dan pengiriman metadata secara otomatis. Yang ketiga, sejarah kesesuaian dengan standar terbuka. Yang ketiga, yang keempat, antarmuka atau graphical user interface-nya ya, yang mudah digunakan untuk pengembangan dan fungsional user. Tergantung kalian mau menggunakan sumber apa atau menggunakan software apa untuk untuk transformasi data yang terkait dengan ETL itu sendiri. Ada beberapa manfaat dari data warehouse, manfaat langsung dari data warehouse, contohnya mengizinkan pengguna akhir melakukan analisis ekstensif. Yang kedua, mengizinkan tampilan konsolidasi data perusahaan, bisa diringkas atau nanti bisa dirinci, informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Selanjutnya, peningkatan kinerja sistem, penyederhanaan akses data. Oke, saya lanjut. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari data warehouse. Kalau sebelumnya perusahaan kita memutuskan untuk membuat yang namanya data warehouse, ada manfaat langsung, contohnya seperti ini nih. Mengizinkan pengguna akhir melakukan analisis ekstensif, selanjutnya mengizinkan tampilan konsolidasi dari perusahaan. Jadi data-data yang ditampilkan dalam bentuk laporan nanti bisa difilter, bisa di breakdown, atau nanti bisa dirinci, atau nanti bisa dibuat dalam bentuk rinci atau dibuat dalam bentuk general. Informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Peningkatan kinerja sistem, penyederhanaan akses data. Manfaat yang tidak langsung dari data warehouse, contohnya meningkatkan pengetahuan bisnis. Yang kedua, menghadirkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Terakhir, membantu dalam mereformasi proses bisnis yang ada.
Oke, ini kurang lebih beberapa manfaat yang bisa kita rasakan dari data warehouse. Selanjutnya, pemodelan data warehouse. Pemodelan gudang data atau dimensi dan pengukuran, contohnya seperti star schema, contohnya yang kedua, atau bisa menggunakan snowflake schema. Kalau untuk yang star schema, contohnya suatu objek tunggal atau tabel fakta di tengah yang terhubung ke sejumlah objek yang ada. Tabel dimensi satu untuk setiap dimensi. Selanjutnya kalau yang snowflake schema, penyempurnaan skema bintang di mana hierarki dimensi diwakili secara eksplisit dengan menormalkan tabel dimensi. Yang ketiga, rasi bintang fakta. Beberapa tabel fakta berbagi tabel dimensi. Juga dikenal dengan skema galaksi. Contohnya seperti ini untuk yang star skemanya. Di sini ada beberapa tabel yang nantinya akan direlasikan. Selanjutnya nanti ada yang namanya sales table, fakta table. Ini contohnya untuk yang star skema. Ada lagi contohnya yang snowflake schema. Contohnya snowflake schema kurang lebih nanti seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya kalau berbicara tentang OLAP di sini nanti objek 2 dimensi, 3 dimensi atau lebih tinggi di mana setiap dimensi data mewakili ukuran yang menarik. Contohnya grain atau drill down atau slicing atau dicing. Contohnya seperti ini. Minimal data kalau berbicara tentang OLAP, minimal data nanti bukan cuma dilihat dari 2 aspek saja, bukan dilihat dari baris dan kolomnya saja. Cuma nanti minimal bisa dilihat dari beberapa aspek. Contohnya lokasinya, berdasarkan produknya, atau contohnya nanti berdasarkan tanknya atau waktunya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang data mart. Perbedaan antara data mart dan data warehouse itu gimana? Gampangnya kalau data mart di sini bisa disebut dengan miniatur dari data warehouse. Gampangnya seperti itu. Bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Dalam beberapa implementasi data warehouse, data mart adalah miniatur dari data warehouse. Data mart sering digunakan untuk memberikan informasi kepada segmen fungsional organisasi. Kenapa menggunakan data mart? Karena kalau langsung menggunakan data warehouse, berarti nilai angka atau nilai transaksi atau nilai investasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu lumayan banyak. Contoh umum data mart untuk departemen penjualan, departemen persediaan, departemen pengiriman, departemen keuangan, manajemen tingkat atas dan yang lain-lainnya. Kasarnya kalau menggunakan data mart di sini nanti akan dicicil, baru nanti akan digabung. Oke, ini perbedaan antara data warehouse dan data mart. Secara skopnya kalau data mart departemen. Selanjutnya kalau data warehouse berarti kan korporasi. Oke, ini contohnya. Arsitektur data mart ada independent data mart dan dependent data mart. Maksudnya apa? Kalau yang dependent data mart berlaku sebagai komponen atau suatu bagian dari enterprise data warehouse. Data mart dibangun dengan cara ekstrak dari data warehouse. Berarti kan dari data warehouse-nya dulu yang dibangun. Baru nanti di breakdown lagi, contohnya di dalamnya ada yang namanya data mart. Jadi data warehouse-nya dibangun terlebih dahulu, diperoleh dari sistem operasional, baru selanjutnya di breakdown lagi, di dalamnya ada marketing, ada finance, sales, dan reduction-nya contohnya. Selanjutnya independent data mart. Independent data mart dibangun dengan cara ekstrak langsung dari berbagai source system. Jadi independent data mart tidak tergantung pada pusat penyimpanan data seperti data warehouse. Arsitektur ini biasanya disebut dengan data warehouse bus structure. Oke, jadi dicicit lebih dahulu ya masing-masing bagian yang ada, baru nanti akan digabung ke dalam satu tempat yang disebut dengan data warehouse. Ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan data mart itu sendiri. Waktu yang diperlukan untuk membangun data mart lebih sedikit. Volume data pada data mart juga lebih sedikit. Waktu query-nya lebih cepat. Biaya membangun data mart lebih murah. Ini contohnya beberapa keuntungan kalau kita menggunakan data mart kalau dibandingkan dengan data warehouse. Jadi kasarnya kalau menggunakan data warehouse bagus sebenarnya semua departemen nanti akan dikerjakan sekaligus, cuman biaya yang dikeluarkan pun harus banyak. Ada lagi contohnya dicicil, contohnya dibuat dalam bentuk data mart. Oke, demikian penjelasan dari materi tentang data warehouse dan OLAP. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.